Oke, selamat datang teman-teman. Pada kesempatan hari ini, yakni pertemuan ke-10 ya. Oke, kita akan membahas tentang indera mekanis dan indera kimiawi. Oke, perkenalkan nama saya Yohanes Wijaya. Saya adalah seorang psikolog klinis. Pada kesempatan hari kita akan mempelajari mata kuliah biopsikologi pertemuan ke-10, gitu ya. Nah, eh Indra, kita akan membahas dulu tentang pengertiannya dan juga apapun yang berhubungan dengan indera mekanis dan indera kimiawi. Oke, kita akan bahas untuk pendahuluannya. Jadi, indera manusia memungkinkan kita untuk berinteraksi dan memahami lingkungan itu sendiri. Sebenarnya ada dua jenis indera utama yang dibahas dalam pembahasan pada kesempatan hari ini ya. Yakni indera mekanis, yaitu berhubungan dengan rangsangan mekanis seperti tekanan, hmm, getaran dan juga gerakan. Nah, kemudian indera kimiawi berhubungan dengan rangsangan kimiawi seperti bau dan juga rasa. Oke. Dah. Oke. Jadi sebenarnya apa sih itu indera mekanisme? Indera mekanis maksudnya ya. Jadi indera mekanis adalah indera yang merespon rangsangan fisik atau mekanis. Ini juga termasuk indera peraba, indera pendengaran dan juga indera keseimbangan. Reseptor yang terlibat adalah mekanoreseptor yang merespon terhadap sentuhan, tekanan, dan juga getaran. Jadi getaran juga masuk ya dalam indera mekanis ini. Nah, kita akan memasuki contohnya ya. Nah, untuk contohnya sendiri, tadi kan kita akan membahas tentang ada namanya indera peraba juga ya. Nah, kita akan bahas dari kulit dulu, yaitu indera peraba. Nah, ketika seseorang menyentuh permukaan yang kasar atau halus, mekanoreseptor pada kulit akan merespons sentuhan tersebut. Jadi kita akan merasa ya setiap kali indera kita, terutama indera peraba itu merasakan sesuatu gitu ya. Kita akan terasa gitu di apa indera peraba kita. Contohnya kita memegang kain wol. Jadi kain wol itu kan ada yang kasar dan juga ada kain sutra yang halus. Jadi kita mengetahui tekstur. Nah, indera inilah yang kita kita rasakan gitu dari kulit. Jadi kita tahu yang mana bedanya antara tekstur yang kasar, yang mana juga yang tekstur yang halus gitu ya. Kemudian kita beralih ke indera pendengaran, yaitu telinga biasanya ya. Jadi mekadoreseptor pada telinga dalam, dalam apa ada koklea ya, merespon getaran suara yang masuk. Misalnya saat mendengar musik atau suara kendaraan. Gelombang suara menyebabkan getaran pada koklea yang kemungkinan diterjemahkan menjadi suara oleh otak. Jadi otak itu kan ada kemampuan untuk menerjemahkan atau menginterpretasikan sesuatu ya. Menerjemahkan menginterpretasi informasi gitu ya. Nah, jadi eh, ini yang terjadi ketika pada saat itu. Nah, kemudian juga ada indera keseimbangan atau telinga dalamnya juga. Jadi eh, di dalam telinga, terutama di pendengaran itu ada namanya indera keseimbangannya ya, ya, terutama dalam telinga dalam. Nah, pada bagian telinga dalam terdapat struktur yang disebut vestibular yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Mekanoreseptor di area ini merespon perubahan posisi kepala. Contohnya, saat seseorang berputar-putar dan kemudian kemudian berhenti, mereka mungkin merasa pusing karena mekanoreseptor keseimbangan ini mencoba menyesuaikan posisi tubuh. Jadi, eh apa namanya kalau kita suka berputar-putar gitu ya, nah, kita langsung kayak pusing gitu, tapi dia berusaha untuk balik lagi jadi balik normal lagi. Nah, itu ya adalah indranya gitu ya. Nah, mekanisme indera eh, mekanisme dari indera mekanis itu seperti apa gitu ya. Jadi reseptor mekanis berubah rangsangan fisik menjadi sinyal listrik yang dikirim ke otak untuk diproses. Mekanisme ini terjadi melalui deformasi fisik membran sel reseptor yang menghasilkan potensi aksi. Jadi contohnya sendiri, saat kita meraba sesuatu yang kasar, tekanan yang diberikan pada kulit menekan sel-sel reseptor yang reseptor mekanis gitu ya. Jadi deformasi ini menghasilkan sinyal listrik yang dikirim ke otak dan diterjemahkan melalui sensasi tekstur yang ada yang kita rasakan, gitu ya. Nah, kemudian kita membahas di indera peraba atau sentuhan gitu ya. Indera peraba merespons sentuhan dari tekanan pada kulit. Beberapa jenis reseptor di kulit meliputi reseptor Meissner yaitu sensitif terhadap sentuhan ringan, reseptor Pacinian yaitu merespons pada getaran-getaran yang atau tekanan yang dalam. Nah,
Contohnya sendiri ya, sentuhan yang ringan. Saat kita menyentuh kain sutra atau bludru, kita bisa merasakan teksturnya, terutama tekstur yang halus. Reseptor ini membantu kita untuk mendeteksi sentuhan ringan sehingga kita bisa merasakan kelembutannya gitu. Jadi misalnya nih ya kalau kita taruh di pipi kita, pipi kan juga kulit ya. Jadi kita suka menyentuh bagian yang halus tuh, wah halus ya gitu. Jadi kita bisa merasakan atau menikmati gitu ya. Jadi contoh lainnya misalnya kalau kita digigit nyamuk, ya reseptor ini mendeteksi gerakan halus pada kulit sehingga Anda sadar bahwa ada yang nyentuh kulit kita. Nah, itu gunanya reseptor mesdar ini ya. Nah, kemudian contoh reseptor yang Pacinian yaitu ketika kita memegang ponsel, ya. Kita memegang telepon genggam yang bergetar, reseptor ini di tangan kita menangkap getarannya. Sehingga kita merasakan kalau dia tuh lagi bergetar gitu. Bahkan di celana saku kita aja kalau dia bergetar kita merasakan gitu ya karena dia juga kena sentuhan ya. Nah, contoh lain adalah saat kita menekan kursi atau sofa empuk dengan jari, kita nekan gitu ya. Nah, jadi ketika kita tekan lebih dalam, kita ngerasain ada yang, jadi bukan hanya, sofanya tuh yang ke dalam, tapi kita merasakan ada sesuatu yang ke dalam gitu. Kita merasakan sesuatu yang mendalam. Nah, kayak ngerasa 3 dimensi, kok ada yang dalam gitu ya, ke tangan kita juga ada merasa tekanan. Nah, itu, fungsi reseptor ini. Nah, kemudian proprioseptif ya, itu ya kemampuan untuk merasakan posisi gerakan tubuh. Ini melibatkan reseptor di otot sendi dan tendon yang memberi informasi tentang posisi anggota tubuh tanpa kita ngelihat. Nah, contohnya ya, contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya, ketika kita berjalan di medan yang tidak rata, misalnya medannya miring gitu ya. Jadi, apa namanya, proprioceptif ini memungkinkan kaki kita menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan permukaan tanpa melihat ke bawah. Jadi kalau misal kita ngerasa kayak, kita, miring gitu ya, badan kita tuh langsung kayak berusaha untuk menyamakan gitu, badan kita tuh langsung untuk berusaha untuk biar kita bisa jalan tetap gitu ya, meskipun dia miring gitu ya. Nah, itu adalah fungsi dari ini, dari reseptor ini. Nah, kemudian, saat menutup mata dan menyentuh ujung hidung dengan jari, kita dapat merasakan posisi tangan dan jari kita melalui, ini ya, persepsi ini ya, tanpa harus kita melihat. Nah, oke. Kemudian ada indera pendengaran, yaitu indera pendengaran bekerja melalui penerimaan, getaran suara oleh telinga, yang kemudian diterjemahkan, melalui, atau menjadi sinyal listrik. Jadi telinga manusia memiliki struktur kompleks yang terdiri dari telinga luar, tengah, dan juga dalam. Nah, kalau telinga luar itu berfungsi untuk menangkap gelombang suara dari lingkungan sekitar. Bagian ini terdiri dari daun telinga dan, saluran telinga. Gelombang juga masuk melalui daun telinga dan bergerak melalui saluran telinga, menuju gendang telinga. Kemudian ada telinga tengah, yaitu ketika gelombang suara mencapai gendang telinga, mereka menyebabkan gendang telinga bergetar. Jadi getaran ini kemudian, diteruskan ke tulang kecil di telinga tengah yang disebut ossicle ya. Ossicle ini memperkuat getaran dan meneruskannya ke telinga dalam. Nah, kemudian getaran tersebut diteruskan ke koklea. Jadi struktur yang membentuk spiral yang membentuk cairan di telinga dalam itu ya. Nah, di dalam koklea terdapat sel-sel rambut yang sangat halus yang berfungsi untuk reseptor pendengaran. Ketika cairan dalam koklea bergetar, sel-sel rambut ini bergerak dan mengubah getaran menjadi sinyal listrik. Ingat ya, kalau untuk biar bisa sampai ke otak itu semuanya pakai ada namanya diubah menjadi sinyal listrik, gitu ya. Nah, kalau contohnya itu misalnya mendengarkan musik, ya kan, misal kalau kita mendengarkan musik dengan speaker atau headphone, jadi kita bisa, menangkap suara-suaranya di gendang telinga kita, di bagian telinganya, di tengah dalam, itu semuanya kita bisa merasakan gitu. Sehingga kita tahu, oh, ini liriknya seperti apa gitu, ini maknanya seperti apa, terus nadanya seperti apa. Nah, itu kan, itu juga, contohnya. Kemudian percakapan, misalnya kalau kita di pesta yang ramai ya, jadi kita tuh bukan hanya dengar suara dari, teman kita bicara, tapi kita bisa dengar sekitar tuh kayak gimana juga kita bisa merasakan gitu ya. Nah, jadi kita tuh, bisa fokus, nah kalau fokus juga gitu. Jadi, kita tetap bisa fokus ya, karena otak kita tuh ada cara, untuk, memfokuskan suara gitu ya. Jadi kita bisa tahu yang mana kita pengen denger gitu. Meskipun di lingkungan kita tuh banyak suara-suara yang lain gitu.
Nah, peringatan berbahaya misalnya kalau dengar klakson mobil, nah kita kan kedengar tuh, kita langsung waspada. Nah, itu salah satunya juga. Nah, kemudian telepon ya. Jadi misalnya kalau kita telepon kan suara bicara lawan tuh dikonversi jadi sinyal elektronik ya. Dan kemudian jadi gelombang suara ditangkap oleh telinga. Jadi enggak kalau dari apa namanya telepon itu nggak tiba-tiba langsung suara gitu ya. Jadi harus ada gelombang elektronik dulu baru bisa dia jadi suara gitu ya. Nah, ini salah satunya. Kemudian kita menghitung langkah dengan perasaan. Jadi kita mendengar suara langkah kita sendiri kadang-kadang tuh ya. Jadi eh, kadang-kadang kita sadar gitu ya berapa berapa banyak langkah kita gitu ya. Itu dari ini apa namanya? Dari mendengar itu kita kayak seolah mendengar suara kita sendiri lagi jalan gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah proses pendengaran. Kalau proses pendengaran itu, suara ditangkap oleh jadi ada getaran dulu ya. Getaran itu ditangkap oleh telinga luar dan diteruskan ke, telinga tengah, di mana getaran diperkuat oleh tulang-tulang kecil. Jadi getaran ini kemudian mencapai koklea di tengah dalam dan mengubahnya menjadi sinyal listrik untuk otak. Ini yang gampangnya aja ya langsung, yang tadi. Jadi penjelasan tadi ini adalah rangkumannya gitu. Nah, untuk indera keseimbangan, yaitu indera vestibular system di telinga dalam, ini mendeteksi perubahan posisi kepala dan membiarkan informasi ke otak tentang keseimbangan dan orientasi tubuh. Contohnya yang tadi ya, jadi kalau misalnya eh, gini, ya tadi kan kita ada namanya posisi yang berjalan di tidak rata ya. Badan kita akan berusaha untuk kita lurus lagi supaya kita tuh gak jatuh. Nah, apa namanya, untuk keseimbangan itu supaya nggak jatuh ya. Jadi kalau yang tadi dia, besar seimbang, kalau ini dia supaya nggak jatuh gitu ya. Jadi tetap seimbang, menyeimbangkan gitu ya. Nah, kemudian naik tangga, jadi posisi kepala kita berubah dan sistem tubuh berfungsi untuk mengatur keseimbangan. Pokoknya kalau ada ketidakkeseimbangan, biasanya tubuh dengan apa namanya vestibular ini dia akan berusaha untuk selalu menyeimbangkan. Ya. Sama dengan halnya dengan bersepeda gitu ya, memeluk keseimbangan agar tidak jatuh, kita naik motor juga sama, olahraga juga sama. Misalnya yang butuh fleksibilitas, bisa kalau bisa kita lagi ada satu gerakan tuh kita nggak jatuh gitu, ya, terutama dalam yoga, senam gitu ya. Nah, kalau main sepatu roda, skateboard, itu juga sama, itu memerlukan keseimbangan gitu ya. Hmm. Jadi itulah gunanya sistem vestibular. Nah, kita kan bahas juga ke indera kimiawi ya. Jadi indera kimiawi ini merespon zat kimia di lingkungan. Jadi indera ini mencakup indera penciuman dan juga perasa yang berfungsi untuk mendeteksi bau dan rasa. Nah, contohnya ya kita bisa mencium roti. Ini untuk yang sehari-hari ya. Atau parfum ya atau bau asap di sekitar kalau kalau ada kebakaran kita sadar gitu loh. Nah, kalau indera perasanya tuh kayak kita rasain es krim, manis, pahit, ya asam gitu ya, semua ya rasa-rasa gitu ya biasanya itu dari indera perasa gitu. Nah, bagaimana mekanismenya? Yaitu bekerja dengan mendeteksi molekul kimia di udara atau makanan. Reseptor kimia di hidung dan mulut menangkap molekul ini lalu mengubahnya menjadi sinyal yang dikirim ke otak untuk diinterpretasikan sebagai bau ataupun rasa. Nah, kalau penciuman sendiri adalah kemampuan untuk deteksi bau melalui reseptor olfaktori di rongga hidung. Jadi ada molekul bau yang dihirup berikat dengan reseptor ini dan menghasilkan sinyal yang dihasilkan ke otak melalui saraf olfaktori. Nah, kalau untuk contohnya itu ketika kita di dapur yang mencium aroma kopi ya, terutama yang baru diseduh, kita kan langsung kecium tuh. Kayak teh juga sama gitu ya. Nah, kita tahu oh ini teh, ini kopi. Nah, itu apa namanya penciuman. Nah, kalau kebakaran juga sama ya. Kalau kalau bisa kebakaran kita tahu tuh oh ini asap nih gitu. Kita tahu asap rokok pun kita sadar. Kadang-kadang kalau misalnya teman kita habis ngerokok pun kita sadar. Nah, itu salah satunya itu adalah apa namanya olfaktori ya. Nah, untuk jalurnya, jadi setelah deteksi oleh reseptor olfaktori, sinyal dikirim ke bulbus olfaktori di otak. Ya, di sini sinyal diteruskan ke bagian otak yang bertanggung jawab atas pengenalan bau dan memori terkait. Jadi kita tahu nih, oh ini bau apa tuh dari memori ya. Jadi kita tahu, oh kita udah pernah nyium, oh ini apa gitu. Jadi kita tetap ada hubungan dengan memori. Nah, kemudian peran penciuman dalam kehidupan. Jadi indera penciuman berperan penting dalam pertama deteksi makanan yang aman atau berbahaya. Kemudian pengalaman emosional seperti nostalgia berkaitan dengan bau tertentu. Bisa kayak, oh aku mengenali nih bau kamu gitu setiap kali kamu datang gitu seperti ini. Nah itu gitu ya.
Kemudian komunikasi nonverbal atau feromon gitu ya. Feromon ini juga ini ya, apa namanya, penciuman ya, untuk apa, bau untuk menarik lawan jenis, gitu ya. Nah, kemudian ini adalah indera perasa, yaitu jadi indera perasa mendeteksi rasa melalui reseptor yang ada di lidah, khususnya pada papila ya. Ada 5 rasa dasar ini biasanya nih. Jadi ada manis, asin, asam, pahit, dan umami. Jadi kalau kue itu yang ada gula gitu ya, itu manis gitu ya, biasanya coklat itu manis. Kalau asin ya biasanya, kalau garam gitu ya, nambah kelezatan. Kalau asam itu kayak jeruk, bisa ada jeruk juga yang asem gitu ya. Terus ada yang pahit tuh misalnya kopi gitu. Nah, itu juga salah satu untuk merasakan rasa pahit. Nah, kalau umami itu adalah rasa umami itu kayak kaldu ya, kayak misalnya dia tuh ada yang lengket gitu loh. Jadi meskipun kayak dia tuh dalamnya tuh nggak ada ayam, tapi ada hint ayam gitu ya. Jadi kayak misalnya umami itu kayak ada cita rasa yang kaya, namanya kayak pekat. Nah, itu tuh lebih ke umami. Nah, kemudian mekanismenya reseptor perasa tuh kayak gimana gitu loh. Jadi, reseptor perasa terletak di selera yang ada di lidah. Setiap jenis reseptor mendeteksi zat kimia dari makanan dan mengirimkan sinyal ke otak melalui saraf gustatori. Nah, jalurnya gimana? Yaitu sinyal rasa dari lidah dikirim ke saraf kranial, ke daerah korteks gustatori di otak, dan di mana diproses dan diidentifikasi oleh otak itu apa gitu. Oke. Kemudian perannya gimana? Jadi, eee, peran perasa membantu kita memilih makanan yang aman dan bermanfaat, ya. Jadi kita tahu nih yang mana yang enak, mana enggak gitu ya. Ada makanan yang nggak enak itu juga bisa, nggak mau gitu. Nggak usah jauh-jauh, hewan aja kalau misalnya, ada yang makanan yang dia dia nggak suka atau gimana, atau yang, apa, yang memang dia nggak biasa makan, dia akan, tidak akan memakannya gitu ya. Jadi kalau misal kita, misal makan manis, umami itu ada nutrisinya. Ya misalnya kalau ada misalnya, ada beberapa yang pahit itu dengan zat berbahaya, ada beberapa. Jadi kita nggak ngomong semuanya itu yang pahit pasti nggak enak gitu, tapi rata-rata. Nah, interaksi indera mekanisme dan kimiawi itu kayak gimana gitu. Jadi, saling mendukung mereka dalam beberapa hal, misalnya rasa dan tekstur di makanan di lidah melibatkan indera mekanis dan kimiawi secara bersamaan. Jadi dia tuh menghasilkan pergabungan makanan yang lengkap. Jadi, oh, rasanya seperti ini, jadi dia dicium juga, terus ada di kulitnya seperti apa gitu, dicampur-campur ya, jadi mekanisme dan kimiawi itu bisa dalam kita makan. Nah, gangguan apa yang biasa, pada, indera mekanisme dan kimiawi? Jadi biasanya, seperti tuli ya, hilangnya kemampuan untuk meraba, sedangkan gangguan pada indera kimiawi biasa berupa, susah untuk mencium gitu ya, hilang gitu ya, atau, kita susah untuk merasakan sesuatu. Nah, jadi kayak faktor usia, infeksi, atau cedera bisa jadi faktor penyebabnya. Nah, perawatan dan pelindungan indera tuh kayak gimana gitu ya. Jadi beberapa langkah yang dapat diambil untuk melindungi indera mekanis dan kimiawi, termasuk kita harus jaga kebersihan telinga ya, kemudian, menghindari paparan kimia terutama yang berbahaya, dan kadang, kita harus melakukan, pemeriksaan rutin kepada dokter. Nah, untuk kesimpulannya, indera mekanisme dan kimiawi memainkan peran penting dalam kehidupan kita, memungkinkan kita untuk merasakan dan berinteraksi dengan dunia. Jadi menjaga kesehatan indera sangat penting untuk menjaga kualitas hidup. Oke. Jadi, demikianlah pemaparan saya pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.